Ternyata banyak P1 tidak masuk pendataan BKN, Ketum Guru lulus Pasingret gusar. Informasi terbaru yang diupdate pada 31 Agustus 2023 dari cpn.com. Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Masih terbaru seputar honorer dalam proses pengangkatan menjadi P3K dan juga informasi terbaru CPNS 2023. Informasi yang sangat penting. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya informasi terbaru dari pemerintah seputar honorer maupun CPNS P3K bisa sahabat dapatkan dengan cepat. Langsung saja kita bacakan. Ternyata banyak guru prioritas 1 tanpa formasi P3K tidak masuk pendataan honorer atau tenaga non-ASN yang dikomandoi Badan Kepegawaian Negara pada 2022. Menurut Ketum FGHN LPG SI Hetty Kustrianingsih, kekhawatiran P1 yang tidak terdata dalam database BKN itu karena takut akan tercecer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Aswad Anas dalam berbagai kesal selalu menegaskan akan menyelesaikan 2,3 juta honorer yang sudah terdata di BKN. Itu pun data tersebut akan diverifikasi validasi lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Setelah datanya dinyatakan clear, baru pemerintah akan melaksanakan penyelesaian sebagaimana yang tercantum dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. P1 yang tidak terdata di BKN agak was-was. Apakah yang tidak masuk data akan diselesaikan atau malah ditiadakan, kata Hetty kepada jpn.com. Hetty menambahkan P1 swasta paling khawatir karena saat pendataan hanya untuk honorer negeri. Seandainya pemerintah menggunakan dasar data pokok pendidikan Dapodik, juga Hetty yakin kekhawatiran P1 swasta dan negeri akan hilang sebab semua guru masuk Dapodik. Selanjutnya, BKN mengatakan jangan hanya pakai database BKN saja, Dapodik juga harus diperhitungkan, tegasnya. Hetty pun mendorong pemerintah untuk menuntaskan P1 lebih dahulu, jangan sampai regulasi baru malah menghapus status P1. Dia menegaskan P1 menjadi utang pemerintah yang menyematkan status P1, bukan diminta guru honorer. Kami sekarang hanya menagih janji pemerintah untuk menuntaskan P1. Kalau ingin P1 tuntas, ya pemerintah harus melakukan top up formasi P3K 2023, tegasnya. Jika pengangkatan P3K Guru 2023 masih menyisakan P1, Hetty khawatir mereka akan dikenakan aturan baru, apalagi dari BKN sudah memberikan sinyal bahwa belum mengetahui apakah kebijakan P1 masih ada atau tidak. Sisa P1 tidak sampai 100.000. Tahun ini formasi P3K Guru hampir 300.000. Kami mohon akomodasi semua, jangan uji kesabaran kami terus. Pungkas Hetty Kustrianingsih. Selanjutnya, yang berkaitan dengan penerimaan CPNS ataupun P3K 2023, inilah syarat mutlak honorer bisa mendaftar P3K 2023. Tidak semua boleh ikut seleksi. Para tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat punya peluang menjadi ASN P3K. Namun, hanya honorer yang memenuhi persyaratan yang bisa ikut mendaftar seleksi P3K 2023. Diketahui, Pemkab Bogor mendapat jatah formasi P3K 2023 sebanyak 4.327. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan menjelaskan,
formasi P3K yang pendaftarannya dibuka September 2023 itu untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Proses penerimaan P3K 2023 ini akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui laman sscisnbkn.go.id yang rencananya dimulai 17 September sampai 3 Oktober 2023. Irwan menyebutkan dari 4.327 formasi yang diberikan untuk Pemkab Bogor, didominasi formasi tenaga fungsional guru mencapai lebih dari 3.000 formasi. Sementara sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Irwan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pelamar P3K, salah satunya mereka pegawai honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun. Pendaftar harus menyiapkan bukti honorernya, baik itu tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Jadi ini dibuka untuk yang honor semua, maka harus dibuktikan karena ada diverifikasi. Sedangkan persyaratan dokumen lainnya seperti ijazah, KTP bersifat normatif. Irwan menegaskan jika mendapat calon pegawai memalsukan berkas persyaratan, maka akan langsung diberhentikan. Misalnya ada yang membuat ijazah palsu, SK palsu, meski sudah diangkat, langsung diberhentikan, ujar Irwan. Sementara Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Bogor, Nia Kusmardini, menjelaskan bahwa tahun 2023 Pemkab Bogor mengangkat sebanyak 3.611 P3K formasi 2022 sesuai Kemenpan RB nomor 536 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemkab Bogor jumlah 3.611 P3K. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bogor telah mengangkat sebanyak 6.488 P3K. Pengangkatan P3K itu dilakukan sejak tahun 2021 sebanyak 1.177 orang, 2022 sebanyak 1.691 orang, dan 2023 sebanyak 3.611 orang. Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran sebanyak 365 miliar rupiah untuk menggaji 6.488 P3K yang tersebar di beberapa perangkat daerah selama tahun 2023. Sampai di sini informasi yang bisa kita sampaikan kepada sahabat semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sahabat belajar, salam sukses.